Sebelum liburan, apalagi ke luar negeri, kita harus mempersiapkan banyak hal sebelum keberangkatan. Bersama gue Indra, dalam video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian hal yang harus kalian ketahui sebelum berangkat ke Thailand. Nah, masih banyak banget nih teman-teman yang nanya ke gua perihal wisata ke negeri Gajah Putih ini. Kayak semisal ke Thailand itu butuh visa nggak sih? Atau tiket ke Thailand itu berapa sih? Atau budget segini tuh cukup nggak sih buat liburan ke Thailand? Nah, buat kalian yang belum pernah atau baru pertama kali mau pergi ke Thailand, jangan skip video kali ini, tonton terus sampai habis. Oke, yang pertama adalah paspor. Jadi make sure ya kalau kalian mau liburan ke luar negeri atau jalan-jalan ke luar negeri atau bepergian ke luar negeri, ya kalian harus punya paspor gitu. Dan untuk liburan ke Thailand juga nggak perlu visa. Kenapa? Karena kalian itu udah dapetin visa on arrival gitu atau visa kunjungan saat kedatangan gitu. Dan itu tuh berlaku selama 30 hari gitu. Jadi ya nggak perlu lah buat visa itu, dan emang enggak gitu kan kalau emang kalian liburannya cuma sebentar gitu. Nah, yang kedua itu ada tiket pesawat. Jadi ketika kalian berangkat ke suatu negara atau liburan ke luar negeri gitu ya, saran gua sih cari tiket itu jauh-jauh hari sebelum keberangkatan gitu. Kayak semisal 2, 3, atau 4 bulan sebelum keberangkatan gitu. Kenapa? Karena kalian bisa dapetin harga tiket yang lebih murah gitu. Kayak contohnya waktu itu gue pakai Thai Airways gitu. Di 2019 atau sebelum corona itu gue dapetin harga tiket di kisaran 2 jutaan, itu udah PP. Ditambah lagi gue dapetin bagasi 20 kilo, makan juga di pesawat gitu, dan tanpa transit gitu. Nah, buat kalian nih para backpacker yang suka tantangan atau suka bener-bener suka jalan gitu, gue saranin banget nih kalian cari di aplikasi atau di website resminya kayak pesawat, contohnya kayak AirAsia kayak gitu ya. Itu kalian bisa dapetin harga yang lebih murah lagi gitu. Dan kurangnya kalau pakai pesawat yang kayak gitu, kalian itu bakal transit gitu, entah itu di Malaysia atau Singapura, yang mana ketika transit itu bener-bener nunggunya itu lama gitu, kisaran 2-3 jam, yang mana kalau menurut gua dan buat gua pribadi yang liburan cuma sebentar banget gitu ya, liburan gue cuma sebentar banget, itu kayak wasting time, buang-buang waktu gitu. Dan kurangnya lagi gak dapet bagasi. Jadi kalian misalkan bawa barang banyak ya harus beli lagi gitu bagasinya gitu. Buat kalian nih ya yang budgetnya minim, atau gue ambil contoh budget kalian 1,5, atau saran gue mending lu hold dulu, lu nabung lagi gitu sampai ya kisaran tabungan lu ada lah gitu 2,5 gitu. Kenapa ya? Karena di harga segitu ya lu bisa dapetin pesawat yang lebih nyaman gitu, dengan akomodasi yang udah disediain sama maskapai tersebut, kayak misalkan makan atau seenggaknya bagasi lah gitu buat barang-barang kalian gitu. Nah, terus yang ketiga ada akomodasi atau tempat tinggal kalian selama di Thailand nanti. Nah, kalian juga harus make sure udah punya tempat tinggal buat kalian nanti tinggali pas waktu liburan di Thailand gitu. Nah, salah satu caranya itu kalian cari-cari, cek-cek di aplikasi dari jauh-jauh hari juga, karena biasanya tuh banyak banget tuh best deal yang mereka tawarin, kayak misal diskon 50 atau up to 70% gitu. Nah, buat kalian juga yang butuh tempat tinggal yang luas atau butuh tempat tinggal yang cukup untuk rame-rame gitu, saran gue kalian cari di aplikasi kayak semisal Airbnb gitu, buat nyari kondo aja kalau menurut gue atau apa. Kenapa? Karena di apart itu ada fasilitasnya kan, kayak semisal dapur atau kamar juga lebih dari 2 atau 3 kasur gitu kan, yang mana bisa dipakai buat kalian rame-rame gitu kan.
Dan kalau menurut gue juga itu lebih ngirit sih daripada di hotel gitu, karena di hotel kan cuma cukup untuk 2 orang gitu kan. Kalau rame-rame mending kondo atau apa gitu. Dan kalian juga lebih iritnya, ya kalian bisa PT-PT gitu sama temen gitu kan. Nah yang keempat itu ada uang tunai. Jadi di Thailand itu kan mata uangnya baht kan ya. Nah sebelum keberangkatan gue saranin lu tuker uangnya dulu di Indo gitu. Kalau dulu sebelum corona ini kursnya tuh sekitar 460-an jadi per baht ya. Jadi kalau punya uang, kalau misalkan lu punya uang 4.600.000 itu lu bakal bawa uang ke Thailand itu sekitar 10.000 baht gitu. Make sure juga kalian tukar uangnya itu sesuai kebutuhan kalian ya. Buat kalian yang suka shopping atau belanja atau street food, gua saranin bawa budget yang lebih banyak lagi gitu. Kenapa? Karena jangan sampai kalian itu tarik tunainya tuh di sana gitu. Karena di sana itu waktu gue tuh contoh misalkan gue di Indo tukar itu 460 rupiah per baht gitu kan. Kalau di sana tuh bisa kena di 480 rupiah per baht gitu. Belum lagi sama charge itu sekitaran 250 baht. Kalau yang mana kalau di rupiah itu sekitar 100 sampai 120 ribuan gitu. Jadi kalau menurut gue itu rugi banget sih udah mah. Nilai tukarnya beda, terus kena charge juga kan. Kalau saran gua, kalau emang lu kehabisan uang di sana daripada narik, mending sisa uangnya lu simpan dulu. Dan kalau misalnya lu pengen belanja atau apa, gua saranin lu pakai debit gitu. Kenapa debit? Karena ketika lu pakai debit itu yang gua alamin, itu nilai tukarnya tuh nggak beda jauh gitu. Kayak misal di Indo gua nilai tukarnya 460 rupiah per baht gitu. Kalau gua belanja pakai debit yang gua alamin kemarin itu kisaran di 463 atau 464 per baht gitu. Yang mana selisihnya cuma 4 rupiah atau 3 rupiah doang gitu kan. Nah selanjutnya adalah SIM card gitu. Gua saranin buat kalian beli SIM card itu pas di Indo gitu. Jadi kalian itu bisa download aplikasi yang memang menjual SIM card gitu ya. Di sini udah banyak banget sih, kayak contohnya gue itu pakainya Klook gitu kan. Nah, nanti itu lu tinggal beli, bayar di aplikasi dan nanti lu tinggal ambil di airport gitu. Beda ketika kalian beli di airport gitu, harganya itu lebih mahal. Dan kalau beli di aplikasi kayak semacam Klook itu, harga yang lu dapetin tuh lebih murah 50% kalau menurut gua gitu. Yang mana itu lebih ngirit lagi buat gua pribadi gitu ya. Nah selanjutnya adalah kalian itu make sure setidaknya tahu lah bahasa atau kata-kata basic Thailand gitu. Karena sama halnya kayak kita orang di Indo ketika bertemu sama orang-orang yang luar dan mereka nanya kita pakai bahasa kita kan seneng juga gitu ya, ngerasa lebih dihormati lagi dan emang ngerasa lebih dekat gitu. Nah bagusnya lagi buat kalian yang emang udah pintar atau jago di bahasa Thailand, ya kan dapat benefit keuntungannya ya bisa berkomunikasi dengan enak gitu buat nanya-nanya hal yang belum kalian ketahui gitu. Nah yang terakhir itu ada aplikasi navigasi ya. Kenapa? Karena gua rasa itu butuh buat kita yang baru pertama kali ke sana, agar ketika kita nyari jalan atau nyari tempat yang belum kita tahu itu kita tinggal cari gitu ya di Maps atau di Waze. Seenggaknya kita nggak nyasar banget gitu. Nah untuk keliling-keliling Bangkok waktu itu gue pakainya BTS atau MRT dan gue nggak beli Rabbit Card ya. Kenapa? Karena waktu itu gue kebanyakannya pakainya Grab dan pakai BTS atau MRT itu gue cuma sesekali waktu itu ke Chatuchak doang sama ke Platinum kalau nggak salah. Dan tiket yang gue pakai itu dulu itu pakainya single journey gitu karena gue cuma pakainya sekali doang gitu. Cara beli tiketnya tuh kita tinggal datang nih ke loket, tukerin uang baht kita sama uang pecahan mereka gitu, kayak misal 1 baht, 5 baht atau 10 baht gitu. Yang mana uang pecahan ini kita bisa pakai buat beli tiket. Itu ada mesin buat pembelian tiketnya gitu. Kita masukin, misalkan kita cari dulu gitu lokasi tujuan kita, nanti kita masukin koin atau uang pecahan itu. Nah nanti itu bakalan keluar koin warna hitam, yang mana koin warna hitam itu berfungsi sebagai tiketnya gitu. Nah berikutnya gue bahas rekomendasi tempat yang wajib buat kalian kunjungi buat yang pertama kali ya. Itu gue saranin lu ke Wat Arun. Kenapa? Wat Arun itu ya merupakan salah satu dari sekian banyak kuil yang ada di Thailand atau di Bangkok gitu ya, yang berlokasi di tepi sungai Chao Phraya. Di
Dan untuk biaya masuknya itu waktu gua itu sekitar sebelum corona itu sekitar 50 baht atau kalau di rupiahnya itu 23 ribuan. Setahu gua sekarang itu udah ada kenaikan gitu ya. Sekarang itu di kisaran 100 baht atau di 48 ribuan gitu untuk masuk ke Wat Arun. Dan itu view-nya kalau malam gila banget sih, bagus. Gua saranin lu jalan ke Madame Tussauds gitu. Kenapa? Madame Tussauds itu adalah museum yang unik ya, yang mengoleksi tokoh-tokoh terkenal dalam bentuk lilin gitu ya. Seperti kayak waktu itu gua ada Justin Bieber. Nanti gue cantumin fotonya di sini. Kayak Presiden Soekarno gitu. Bahkan ada patungnya Mbak Anggun C. Sasmi juga gitu ya. Kekurangannya, tarifnya menurut gue itu terlalu merobek kocek, mahal menurut gue. Karena waktu gue itu sebelum corona itu gue masuk itu di harga 800 baht. Kalau di rupiahnya 350 ribuan gitu. Karena gue waktu itu weekend ya. Kalau misalkan lu belinya di hari kerja gitu, harga tiketnya itu sekitar 640 baht atau kalau di rupiah itu ya cuma 300 ribuan yang ya nggak beda jauh, masih tetap mahal kalau menurut gua. Worth it sih kalau buat kalian yang emang suka atau pengen melihat tokoh-tokoh yang mana patungnya itu ya agak mirip banget sih sama orang aslinya. Nah, buat kalian yang suka belanja barang-barang branded atau barang-barang mahal, gua saranin lu main ke Icon Siam gitu. Kenapa? Ya siapa sih yang nggak tahu Icon Siam gitu? Dimana mall terbesar se-Asia gitu, yang di dalamnya itu ada floating market dan akses buat masuknya itu waktu itu gua naik BTS dulu menuju Sapan Taksin dan keluar di exit 2 ke Pier Sator dan ikuti di situ ada petunjuk-petunjuknya buat jalan ke arah Icon Siam gitu. Di situ ada 2 petunjuk, ada Icon Siam sama satunya tuh Asianti kalau nggak salah. Nah di situ, dan nanti lu dari naik MRT itu atau BTS itu nanti lu diarahin buat naik boot gitu ke Icon Siamnya, yang mana itu lu free, nggak dikenai biaya gitu buat naik bootnya. Nah buat yang suka belanja yang lebih murah dan suka buru-buru barang-barang thrifting atau street food Thailand, gua saranin lu buat mainnya ke daerah Pasar Chatuchak yang mana itu beroperasi cuma di hari Jumat, Sabtu, Minggu kalau nggak salah di daerah situ. Yang mana itu harganya lebih murah-murah banget dan belum lagi street foodnya gila itu. Enak-enak parah sih dengan harga yang murah. Buat kalian yang suka makan pasti bakal kalap sih buat nyobain semua cemilan yang ada di situ gitu. Karena harganya emang bener-bener murah gitu dan enak-enak kalau menurut gua. Nah mungkin itu aja sih yang mau gua bahas dalam video kali ini. Like jika kamu suka, dislike jika kalian nggak suka gitu kan. See you, gue Indra, bye.